ragi instan setengah sendok makan ya guys. Kemudian saya satu sendok makan gula pasir. Kemudian air hangat 240 maksud saya. Kemudian diaduk. Oke guys. Raginya diaduk, raginya diaduk. Malam ini saya dinas shift malam, jadi ya kita coba-coba untuk di dapur. Sudah saya aduk. Ini kita tunggu beberapa menit. Oke, kita diamkan. Oh ya, saya kemarin belajar buat apa namanya ini? Saya lupa namanya ini, tapi enak. Enak guys. Risolnya sekali ya. Nah, saya sekalian berbincang-bincang mengenai pekerjaan saya. Oke guys. Campur sambal belibis. Enaknya maknut. Ini sisa isiannya. Nah, panasin dulu. Nah, saya itu seorang perawat. Dulu saya bekerja di rumah sakit di Indonesia. Kemudian di sini tuh saya mencoba untuk mencari apa dibilangnya pekerjaan yang berbeda. Ya, saya itu di sini tuh memang saya perawat, cuman saya perawat itu bagian lansia itu orang tua. Nah, di Jepang ini banyak penduduk yang lansia ya, yang umurnya sudah tua. Jumlah penduduk mereka banyak yang sudah lansia. Jadi di sini tuh butuh banyak perawat untuk bekerja sebagai care worker. Nah, care worker itu dia perawat lansia ya guys. Nah, saya itu bekerja sebagai care worker di sini. Saya nggak kerja di rumah sakit, saya kerja di panti lansia yang untuk merawat orang-orang saya itu datang ke sini itu menggunakan
program EPA. Nah, untuk program EPA itu ada 2 jenis. Yang pertama itu Kangoshi. Kangoshi itu memang dia perawat dan dia tetap bekerja di rumah sakit Jepang. Dan yang kedua itu care worker. Nah, seperti saya perawat di Indonesia, saya punya lisensi, saya belajar perawat ya di Indonesia, cuma saya mengambil care worker. Nah, saya ngambil jalur EPA. Oke. Saya lupa apa itunya. Aduh. Ini sisa kemarin. Enak. Kok bisa sih saya datang ke Jepang? Nah, saya itu kuliah di Medistra Lubupakam. Jadi saya perawat. Saya pernah saya kuliah sebelumnya di Universitas Medistra Lubupakam. Nah, di Universitas Medistra Lubupakam itu membuka perawat, sarjana keperawatan bidang sarjana kesehatan masyarakat. Apalagi ya, saya lupa. Di situ tuh di universitas saya dulu ya. Saya tamat, saya bekerja di rumah sakit dan satu hal yang kelebihan dari rumah sakit bukan dari rumah sakit, dari kampus kita itu mereka tuh punya rumah sakit. Nah, di situ itu mahasiswanya dipraktekkan di rumah sakit itu. Nah, di rumah sakit itulah saya dulu pernah praktek dan saya juga pernah kerja di bagian ICU. Oke, guys. Nah, mungkin hampir 2 tahun kali ya saya bekerja di rumah sakit itu. Kemudian saya mencoba program EPA ini. Saya bekerja sambil mencoba program ya. Itu dibantu sama dosen saya yang dulu, sehingga saya bisa sampai ke sini. Nah, untuk program EPA ini dari kampus kita itu dari tahun pertama itu sudah ada senpai-senpai saya yang bekerja di Jepang ya. Mulai EPA pertama saya itu udah EPA ke-11 apa 10 ya. Saya mungkin EPA 10 kali ya. Nah, EPA 1 itu EPA yang pertama itu senpai saya sudah bekerja sini. Jadi itu tidak heran lagi kualitas kampus Medistra kita ya. Nah, saya dibantu sama dosen saya untuk pengurusan dokumen. Saya pernah mencoba pertama kali di 2000 tahun habis tamat kuliah. Saya itu mencoba untuk program EPA ini, cuman saya gagal, saya fail. Terus saya bekerja di rumah sakit Riau, kemudian saya pindah lagi ke rumah sakit tempat saya yang terakhir di Medan, di Lubupakam lah ya. Nah, saya mencoba. Nah, untuk syarat EPA itu bisa dilihat di website EPA ya. EPA itu banyak syarat-syaratnya dan ada juga tes-tesnya. Tes kesehatan, tes psikologis, tes psikologi kan. Nah, tes kesehatan sama tes keperawatan. Nanti ada interview. Nah, setelah selesai itu ada tahap-tahapnya untuk tahap-tahap untuk lulusan ujian itu ada tahap-tahapnya ya, guys. Kalau kita lulus dokumen, lanjut next tahap apa? Misalnya tahap ujian. Nah, kalau sudah lulus ujian, masuk lagi ke tahap cek kesehatan. Kalau lulus lagi, kita ke Jakarta. Kalau saya dulu sih yang tahun pertama itu saya harus ke Jakarta ya. Saya harus ke Jakarta untuk ujian lagi. Tapi tahun saya yang kemarin tuh ya, puji Tuhan, saya itu dilakukan di Medan semua. Ya guys, itulah keberuntungannya di Medan. Nah, saya itu tahap demi tahap itu, puji Tuhan, saya lulus. Kemudian terakhir itu, di interview juga ada. Saya di interview, yang terakhir tuh interview.
interview langsung sama orang-orang Jepangnya. Nah itu ada nanti email kita, di dalam itu nanti kalau kita terpilih nanti datang email kita bahwa mereka itu telah setuju memilih kita, ya guys. Saya memilih mereka dan mereka setuju memilih kita. Saya dulu itu ada berapa, 5 pas 10 ya yang saya pilih tempat bekerja, cuman saya diterima tempat saya ini, ya puji Tuhan ya, saya bisa diterima sama mereka. Nah habis itu setelah semuanya lulus, kita itu diberangkatkan pelatihan bahasa Jepang 6 bulan di Jakarta. Nah saya itu dulu mulai dari nol, tidak tahu apa-apa bahasa Jepang. Oke guys, saya tidak pelatihan, saya tidak membawa sertifikat ujian kompetensi bahasa Jepang. Nah saya pelatihan 6 bulan di Jepang. Nah setelah selesai 6 bulan pelatihan di Jepang, saya itu berangkat. Nah pelatihan Jepang itu, setelah selesai pelatihan Jepang itu kita ada cekes lagi guys, cek kesehatan lagi sebelum berangkat. Oke guys, setelah itu saya berangkat ke Jepang dan kita pelatihan lagi 6 bulan. Nah 6 bulan itu berarti 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Jepang. Nah saya itu setahun pelatihan bahasa Jepang. Tapi di dalam pelatihan bahasa Jepang itu kita mendapat uang tunjangan, uang pegangan lah ya. Ya lumayan lah. Uang bulanan dapat dari pelatihan untuk uang pegangan kita. Bisa bantu orang tua, bisa membayar biaya yang telah kita habiskan dalam mengikuti langkah-langkah untuk masuk ke program ini. Karena di dalam program ini kita itu membutuhkan uang. Habis banyak juga sih. Tahun pertama itu saya habis hampir 10 juta kali ya. Oke guys. Tahun kedua itu saya, karena sudah bekerja, saya bekerja sambil, kan lumayan sih hasil kerja saya dulu di rumah sakit, saya pakai untuk dana untuk mengikuti program ini. Apalagi ya, setelah saya selesai pelatihan di Jepang juga 6 bulan, saya dijemput sama pihak tempat kerja saya. Nah, dan sekarang saya bekerja di Jepang. Nah, untuk supaya bisa bekerja di Jepang itu banyak program ya, banyak program. Kayak di Indonesia itu sudah membuka program-program pelatihan bahasa Jepang. Jadi mereka itu membuka program itu supaya mempermudah orang-orang Indonesia yang untuk sebelum berangkat ke Jepang mereka memiliki skill bahasa Jepang. Karena memang sih bahasa Jepang itu memang sangat dibutuhkan. Oke guys, dalam kita bekerja di negara orang. Nah, kalian bisa mencari-cari info mengenai pelatihan-pelatihan bahasa Jepang di setiap daerah. Mungkin ada di Bandung, Jakarta, Medan, atau di Riau. Mereka itu membuka pelatihan bahasa Jepang. Ya mungkin bisa cari di media sosial ya. Dan di sini tuh banyak orang Indonesia, bukan hanya orang Indonesia saja, orang luar negeri seperti Nepal, Filipina, Vietnam, Korea, banyak sih orang Jepang sini, dan termasuk suami saya orang luar ya, orang Amerika, tapi dia sebagai guru bahasa Inggris karena dia orang Amerika ya. Jadi kita itu harus mempunyai skill sebelum berangkat ke negara tujuan tempat kita bekerja. Oke guys, saya tidak bisa membantu sih, saya hanya men-share kok bisa saya sih bekerja di Jepang. Nah saya itu mengikuti program EPA ini, bisa sih dicari di media sosial ya. Di sini tuh banyak yang seperti pekerja seperti saya, care worker, tapi itu beda program ya. Ada yang Ginoji Susei, kalau saya EPA. Kalau ada kohai saya itu, mereka itu Ginoji Susei. Ginoji Susei itu bisa bekerja di pabrik, di pertanian, di mana lagi ya,
tempat saya ya kayak care worker ya. Nah kalau di Ginojisei itu nggak harus perawat, tapi kalau IPA itu harus tamatan perawat. Begitu guys, atau peraturan dari pemerintah Jepang. Kalau Ginojisei bisa baru tamat SMA pun bisa, atau baru tamat SMA kesehatan keperawatan juga mereka merekrut. Yang tamat SMA juga mereka merekrut, karena dalam program Ginojisei itu mereka bekerja di berbagai macam bidang, pertanian kah, perdagangan kah, di pabrik kah, ya guys. Jadi untuk siapapun orang tua yang memiliki anak yang pengen anaknya bekerja di Jepang, ya kalau saya sih kalau dari saya sih ya pertama cari info mengenai program di Jepang. Sebelum berangkat Jepang, kalian bisa melihat YouTube. Di YouTube tuh mungkin banyak orang-orang asing yang bekerja di Jepang, bagaimana kehidupan mereka di sini, apa yang terberat, apa yang paling disenangi, pokoknya bisa sih dilihat di video itu ya. Itu mempermudah untuk orang-orang yang ingin bekerja di Jepang. Jadi buat yang ingin kerja Jepang, semangat untuk belajarnya ya, semangat untuk belajar bahasa Jepang, dan tetap berdoa ya. Banyak sih programnya, bisa cari Ginojisei ya, program Ginojisei atau IPA. Bagi yang tamat perawat kesehatan ya, bisa ikuti program IPA. Kalau Ginojisei bisa cari informasi mengenai Ginojisei dan cari tempat pelatihan yang berkualitas ya. Hanya itu saja sih dari saya, terima kasih.